Jika kamu berpikir perang dingin hanya terjadi melalui mata-mata, senjata nuklir, dan permainan catur politik, pikirkan lagi. Di langit, perang lain sedang berkecamuk. Perang senyap, penuh dengan pantulan radar dan doktrin pertempuran udara yang tegang. Di antara simbol kekuatan Soviet yang paling ditakuti, ada dua jet tempur yang membuat NATO bergidik. Su-27 dan MiG-29. Mereka bukan sekedar pesawat, mereka adalah pernyataan niat yang terbang di langit. Mereka melambangkan Uni Soviet yang siap menantang Barat, bukan hanya di darat atau dalam ideologi, tetapi juga di wilayah udara yang dijanjikan NATO untuk dilindungi. Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat memperkenalkan F-15 Eagle, jet tempur dengan kemampuan yang mencengangkan. Uni Soviet tentu saja tidak bisa hanya duduk diam. Mereka membutuhkan jawaban, dan dengan cepat. Perlombaan melawan waktu inilah yang melahirkan dua pesawat yang sangat berbeda, namun sama-sama menakutkan. Su-27 diciptakan sebagai pemburu jarak jauh, mampu mengawal wilayah Soviet yang luas dan mengiringi pembom di langit Arktik. Sementara itu MiG-29 adalah anjing penjaga yang gesit, dirancang untuk mendominasi pertempuran jarak pendek dan misi dukungan di medan perang. Bersama-sama, keduanya menjadi naga berkepala dua yang harus ditaklukkan NATO. Bayangkan menjadi seorang jenderal NATO pada masa itu. Suatu hari, laporan intelijen mengatakan kamu memiliki keunggulan udara. Keesokan harinya, mereka menunjukkan foto buram pesawat tempur Soviet yang ramping, mampu bermanuver lebih cepat, memanjat lebih tinggi, dan bertahan lebih lama daripada jet-jet andalanmu. Barat pun berburu-buru meningkatkan armadanya, bukan karena penasaran, tetapi karena ketakutan. Su-27 bukan sekedar pesawat, itu adalah sebuah gagasan. Soviet menginginkan sesuatu yang bisa menandingi atau bahkan melampaui F-15 di hampir semua aspek. Jarak tempuh jauh, daya angkut besar, dan avionik canggih untuk masanya. Ia pada dasarnya adalah benteng terbang dengan kelincahan penari balet. Sementara jet-jet NATO sering bergantung pada pengisian bahan bakar di udara, Su-27 memiliki kapasitas bahan bakar internal yang luar biasa. Ini berarti ia bisa berpatroli di wilayah udara Soviet yang luas dan menembus jauh ke garis musuh tanpa terus-menerus khawatir kehabisan bahan bakar. Pernah dengar manuver Cobra? Su-27 yang membuatnya terkenal, menegakkan hidungnya ke langit pada sudut yang mustahil, lalu pulih seperti tidak terjadi apa-apa. Bagi pilot NATO, ini bukan sekedar atraksi, ini adalah trik mematikan dalam pertempuran jarak dekat. Dilengkapi dengan rudal R-27 dan kemudian R-77, Su-27 bisa menyerang sasaran jauh sebelum jet-jet NATO bahkan bisa mengunci target. Radarnya untuk masanya adalah keajaiban teknologi yang memaksa NATO memikirkan kembali teknik deteksi dan pengacauannya. Jika Su-27 adalah juara kelas berat, maka MiG-29 adalah petarung jalanan. Lebih kecil, lebih murah, dan dirancang untuk beroperasi dari landasan kasar dan pendek. Ia sempurna untuk pangkalan garis depan di Eropa Timur. Pilot-pilot NATO terlatih untuk pertempuran jarak jauh dan kecepatan tinggi. MiG-29 membalik paradigma itu. Ia unggul dalam pertempuran jarak dekat di mana kelincahan dan rasio dorong terhadap beratnya memberinya keunggulan. MiG-29 benar-benar bisa berputar seketika. Pilot Barat yang berlatih melawannya di tahun-tahun berikutnya terkejut betapa cepat pesawat ini bisa bermanuver, bahkan melampaui jet-jet yang katanya lebih unggul. Salah satu perubahan terbesar, sistem bidik helm MiG-29. Pilot bisa mengarahkan rudalnya hanya dengan melihat ke sasaran, konsep yang membuat NATO kelabakan untuk mengejar ketertinggalan. Munculnya jet-jet Soviet ini membakar semangat Barat. AS memperkuat program F-15 dan F-16-nya, menambahkan rudal yang lebih baik, avionik yang lebih canggih, dan melatih pilot untuk skenario terburuk. Dari latihan Red Flag di Maiden, Nevada, hingga pelatihan sembunyi dengan MiG yang ditangkap, NATO membangun seluruh program untuk memahami dan mengalahkan burung pemangsa Soviet ini. Propaganda Soviet melukiskan Su-27 dan MiG-29 sebagai mesin perang yang tak tersentuh. Sementara media Barat sering melebih-lebihkan ancamannya demi alasan politik atau anggaran. Ketakutan bagaimanapun adalah alat yang sangat kuat. Ketika akhirnya jet-jet ini beraksi, entah di Ethiopia, Yugoslavia, atau Timur Tengah, hasilnya beragam.
Pilot yang terampil bisa membuatnya mematikan. Pasukan yang kurang terlatih sering kehilangannya sebelum sempat menembakkan satu peluru pun. Bahkan setelah Uni Soviet runtuh, jet-jet ini menemukan rumah di seluruh dunia. Dari India hingga Angola, mereka menjadi simbol kekuatan udara yang terjangkau namun tangguh. Angkatan Udara Rusia saat ini masih menerbangkan keturunannya, Su-30, Su-35 dan MiG-29 yang telah ditingkatkan, semua membawa DNA asli era Perang Dingin itu. Di era jet silut seperti F-35 dan Su-57, Su-27 dan MiG-29 asli memang bukan lagi mimpi buruk seperti dulu. Namun varian yang ditingkatkan tetap berbahaya di tangan yang tepat. Permainan kucing dan tikus antara jet-jet ini dan lawan NATO-nya membentuk pertempuran udara modern. Dari sistem bidik helm hingga thrust vectoring, banyak hal yang kita lihat hari ini lahir dari tungku hanas Perang Dingin itu. Jadi, apakah NATO benar-benar takut pada Su-27 dan MiG-29? Tentu saja. Mereka bukan hanya pesawat, mereka adalah ujung tajam dari sebuah pedang geopolitik, siap menembus pertahanan udara barat jika Perang Dingin berubah menjadi perang yang nyata. Bahkan hari ini, warisan mereka masih terbang, berbisik melalui arus udara. Kami dulu adalah para pemburu.